pagi. Gimana nih hari Minggu? Udah pada bangun pagi? Kita nunggu sampai Uni Miftah dan beberapa tamu lainnya datang ya. Kalian udah siap belum nih nungguin pengumumannya? Akhirnya ya setelah ada kali 1 bulan nunggu-nunggu pengumuman ini. Sekarang diumumkan juga akhirnya. Nah, kita nih udah ada Uni Miftah. Jadi hari ini tuh rencananya kita mau kasih kalian pengumuman. Hai Uni, Hai, pagi An. selamat pagi. Seger banget nih, kuning-kuning. Habis mandi. Oh iya, iya. Biar semangat ya. Biar Oke deh, semangat. Masih pagi kan? iya. Uni apa kabar nih? Alhamdulillah, masih seger nih bulan puasa begini. Puasa nggak? Alhamdulillah, insya Allah puasa. Iya, oh puasa. Insya Allah puasa. Uni, jadi rencananya nih hari ini kita tuh Mm-mm. mau kasih Mm-mm. pengumuman ke followers PB soal pemenang surat untuk Februari 2021. Jadi Ah, dari mm-mm. sekitar kemarin 100 surat yang masuk, terus Mm-mm. terpilih 30 surat terbaik. Nah, sekarang Mm-mm. Mm-mm. ada 4 orang yang suratnya berhak untuk mendapatkan hadiah Rp250.000 satu orang. Itu dikasih sponsor sama Bunda Glenny. Itu. Jadi Oh, Bunda sekarang Ji. iya, Haha. Bunda Ji. Nah, itu sponsor kita. Dan sekarang kita mau ngasih pengumuman nih untuk 4 orang itu. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih sama Uni pembahasan soal temanya warna-warni pandemi gitu kan. Oh, ya kayak Ya, kerudungku ya, warna-warni. iya bener warna-warni banget. Seger gitu kan jadinya. Nah, Uni sebelumnya kita kenalan dulu nih sama followers-followers kita yang udah join Mm-mm. di sini. Uni sebelumnya itu dari gerakan di rumah kawan ya. Iya, di rumah kawan. Nah, bisa jelasin nggak sih Uni secara singkat di rumah kawan itu apa sih? Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Miftahul Hayati, biasa dipanggil Uni Miftah. Tapi aku dipanggil Uni baru sama teman-teman PB loh awalnya. Oh iya ya. Sebelumnya nggak pernah loh aku dipanggil Uni, bener. Nah, sekarang lagi membangun platform namanya di Rumah Kawan. Jadi di Rumah Kawan ini adalah memang gerakan untuk kesehatan mental karena kebetulan kan basicku psikologi gitu ya, dan terutama di masa pandemi ini ternyata memang banyak isu-isu tentang kesehatan mental yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi aku sama satu sahabatku berusaha untuk memberikan perhatian lebih di sini. Kebetulan beliau itu basicnya dari pendidikan, jadi mungkin di rumah kawan ini banyak ke arah psikoedukasi, tapi di luar psikoedukasi kita juga punya banyak bilik-biliknya karena di rumah ya, di rumah kawan Oh ini iya iya iya. di rumah itu kan ada kamar-kamarnya, ada bilik-biliknya gitu. Nah, di rumah kawan juga sama, bilik-biliknya ada banyak gitu. Salah satunya itu Hobbies for Healing. Nah, yang ini nih akan terkait banget nih sama kita di PB nih kan, suka baca Benar-benar. kan. Salah satu hobi itu kan membaca itu juga hobi. Jadi Hobbies for Benar. Healing ada gitu. Hmm. Kemudian ada tour healing gitu karena Oh partnernya iya. aku ini memang dia dari basicnya pendidikan dan dia ada di tour and travel juga gitu. Jadi kita mengembangkan tour healing juga di sini. Hmm. Kemudian ada bilik tumbuh kembang karena basicku psikologi memang, dan sebelumnya kecimpung di tumbuh kembang anak gitu. Jadi kita juga menyediakan di sini bilik tumbuh kembang gitu. Oke. Kemudian ada beberapa bilik-bilik lainnya gitu, tapi belum semuanya yang aktif gitu. Jadi yang Hmm. sekarang ini fokusnya di psikoedukasi dan juga konseling gitu. Oh gitu. Jadi fokusnya memang di kesehatan mental gitu ya. Iya. Ah, ah, ah. Nah, terus berarti kalau kayak gitu di rumah kawan itu didirikannya kapan ya, Uni? Apa semenjak pandemi ini atau udah dari beberapa tahun Hmm, ke belakang? hmm. Iya, kita masih baru banget ini An, di rumah kawan ini mulai kita luncurkan itu di 1 Januari 2021. Oh, berarti pas tahun baru banget ya.
Masih tahun baru banget gitu. Jadi masih anak bawang gitu. Jadi kita memang sedang merintis gitu. Program-programnya baru mulai satu persatu kita coba luncurkan gitu. Sekarang sedang website juga masih belum kelar, sedang kita proses. Masih gitu. proses ya. Masih Terus proses. berarti latar belakang Uni untuk membuat di rumah kawan bareng satu teman itu karena kepedulian terhadap kesehatan mental di masa pandemi gitu ya. Betul. Nah, Oke, terus kalau misalnya konselingnya itu sejauh ini masih by online atau misalnya udah bisa datang nih, ada praktek di mana gitu? Iya. Kalau untuk sejauh ini memang online. Online-nya itu juga lebih banyaknya ke teks WA sama video WA gitu. Kalau untuk offline-nya sedang dalam pembangunan di Padang lokasinya gitu. Jadi memang kita iya di Padang. Karena kan sekarang basicku di Padang bukan di Bandung lagi. Jadi bikinnya di Padang. Bukan di Bandung lagi. Mudah-mudahan nanti bisa ada di rumah kawan kedua, adanya di Bandung ya. Nah, doakan ya teman-teman karena di tim kita juga ada beberapa orang di Bandung gitu. Iya. Berarti untuk offline-nya tuh masih proses ya? Kira-kira launching kapan? Offline-nya masih proses. Aduh, doakan dalam beberapa bulan ini karena sekarang ini kita dengan ininya untuk pembangunan kemarin kita udah desainnya udah deal tapi ternyata belum bisa untuk dimajukan gitu, ternyata ada beberapa hal yang kurang sepakat gitu, jadi kita harus ini lagi konsep ulang lagi. Oke. Semoga nanti kalau halo Unimif, halo Hamid. Halo. Hamid ya, OTW 70 kilo. Iya Hamid. Iya. 70 kilo. Kak, tunjukin koleksi bukunya dong. Waduh. Minta koleksi bukunya mana? Katanya. Koleksi buku aku boleh tuh, di belakang tuh banyak tuh. Waduh, banyak banget. Sebagian iya, habis hari buku ya, ke kamar. Iya ya. Kemarin hari buku. Jadi tahun ini aku lagi baca buku Bisingnya Kurniawan Gunadi. Oh ya, itu buku yang barengan sama Lautan Langit bukan sih? Iya, enggak, kalau yang ini mereka udah di penerbit ini ya, Bentang ya kalau nggak salah. Bentang gitu. Pustaka kalau nggak salah. Aku baca tuh 2 bukunya dulu, yang Hujan Matahari sama Lautan Langit. Sama Lautan Langit. Bukan. Iya, Hujan Matahari, Lautan Langit ini. Iya, mungkin. Lupa. Kalau nggak salah lupa. Iya. Nah, dari penulis yang sama. Nah, terus nih Uni masuk lagi ke tadi bahasan soal kesehatan mental kita. Terus sejauh ini resiko gangguan mental apa sih Uni yang bisa terjadi di masyarakat selama pandemi ini? Uni bisa kasih tahu nggak ke kita? Nah, selama pandemi, sebelum di rumah kawan dibuat, itu kan kebetulan juga aku menjadi relawan sejiwa yang di ininya pemerintah di 119, hotline 119, yang di sana itu juga udah mulai banyak tuh curhatan-curhatan yang masuk, konsultasi yang masuk. Maaf. Nah, selama itu ternyata ketika pandemi ini tidak hanya permasalahan-permasalahan kesehatan mental itu yang muncul disebabkan pandemi saja gitu ya yang diterima selama ini, tapi juga isu-isu yang sebelum pandemi sudah ada, tapi mungkin selama ini tidak terlalu terlihat, ketika pandemi jadi keluar semuanya gitu. Jadi selama pandemi ini ada dulu di bulan berapa itu dalam satu waktu itu banyak kasusnya self-harm. Kemudian di waktu yang lainnya ada beberapa kali percobaan bunuh diri. Di beberapa waktu lagi ada itu yang kasus-kasusnya kecemasan gitu. Di awal-awal pandemi itu banyaknya kasus-kasus kecemasan. Jadi benar-benar yang sampai takut keluar. Jadi banyak yang terganggu ke aktivitas sehari-harinya itu yang ditemukan selama pandemi ini, An. Oh gitu. Indikatornya apa sih Uni? Kayak kita kan mungkin selama 1 tahun lebih ini kan lebih sering diam di rumah. Terus mungkin anggota keluarga juga semua anak-anak sekolah online, terus di rumah, orang tuanya WFH gitu. Hal-hal yang nggak biasanya ditemuin di rumah tuh akhirnya ketahuan gitu kan. Jadi kayak anak sekolah harus diurusin, biasanya mungkin tinggal kerja aja gitu kan. Nah, indikatornya apa sih Uni? Kalau misalnya ternyata kita tuh sedang tidak baik-baik aja nih gitu. Untuk sederhananya seperti ini, kita bisa melihat kedua hal. Yang pertama, aktivitas keseharian kita terganggu.
Kemudian yang kedua, diri kita sudah mengganggu ke lingkungan. Nah, mungkin dua hal ini yang gampang sekali kita lihat gitu. Tapi kalau kita lihat pakai ininya WHO, pakai indikator dari WHO itu kalau nggak salah ada 4 untuk kesehatan mental. Yang pertama itu di mana kita bisa menyadari potensi diri kita. Gitu. Jadi ciri-ciri orang sehat mental itu dia menyadari potensi dirinya. Kalau dia sudah tidak menyadari potensi dirinya, kita lihat yang berikutnya. Dia dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Gitu. Nah, ketika seseorang tidak dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, itu juga sudah mulai menunjukkan ada indikasi. Yang berikutnya dapat bekerja secara produktif. Nah, kemudian dapat bekerja secara produktif, bisa bermanfaat gitu ya. Dan yang terakhir itu bisa memberikan kontribusi untuk sekelilingnya. Nah, kalau kita melihat definisi kesehatan mental dari WHO, 4 itu indikatornya. Pertama, potensi dirinya. Yang kedua, mengatasi tekanan kehidupan yang normal. Yang ketiga itu bekerja secara produktif dan bisa bermanfaat. Dan yang keempat itu bisa memberikan kontribusi terhadap sekitarnya gitu. Nah, kalau di sini kita lihat kan tadi yang kedua mengatasi tekanan hidup secara normal gitu ya. Memang kalau kita lihat pandemi ini kan bisa dikatakan ini tidak normal gitu. Tapi ketika situasi tidak normal ini bisa kita atasi dengan cara yang baru gitu, bisa kita terapkan new normal untuk diri kita sendiri menghadapi situasi baru ini. Nah, di sana sudah merupakan indikasi bahwa oh ternyata kita masih sehat nih secara mental. Buktinya kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini gitu. Namun di sisi yang lain, jika produktivitas kita terganggu atau kita merasa tertekan dengan situasi pandemi ini, sebenarnya juga itu masih normal. Kenapa? Karena situasinya yang tidak normal. Tapi sejauh mana kita merasa terganggu dengan itu gitu. Kita bisa lihat nih pakai tiga indikator lagi nih. Ada durasi, ada frekuensi, ada intensitas gitu. Ini ketika di awal-awal pandemi. Umum terjadi kalau semua orang merasa tertekan. Umum terjadi kalau semua orang itu tidak bisa mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di pandemi ini. Tapi ketika dia bisa secara cepat beradaptasi, pada waktu itulah bisa kita katakan dia masih memiliki kesehatan mental yang baik. Tapi kalau kita lihat tekanannya itu frekuensinya udah munculnya itu sering gitu ya, sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas dia secara normal. Durasinya juga lama gitu. Jadi kalau di orang yang lain itu dalam waktu 2 minggu, 3 minggu sudah mulai menemukan pola baru untuk beradaptasi dengan situasi pandemi ini, tapi dia sampai berbulan-bulan, bahkan kalau dilihat sekarang nih udah sampai udah setahun kan ya pandemi, masih sangat terganggu. Nah, di sana ini baru nih kita mungkin ada sesuatu dengan kesehatan mentalnya. Kenapa dengan durasi waktu yang sedemikian lama ini dia masih belum mampu untuk beradaptasi. Begitu. Jadi kita lihat durasi, frekuensi, intensitas itu lebih menggambarkan biasanya. Oh, berarti indikatornya itu tuh ya. Karena kan sekarang ya emang itu tadi anak-anak sekolah di rumah gitu. Belum kadang anak-anak kan susah diatur tuh untuk ngerjain tugas atau apa gitu, pasti akhirnya orang tuanya gitu. Sementara orang tuanya juga punya beban kerja, entah misalnya beban hal lain di luar itu gitu kan, makanya lebih sering banyak yang berantem gitu kan akhir-akhir ini tuh selama pandemi tuh kayaknya. Tadi berarti indikatornya yang 4 itu ya Uni? Iya, 4 itu WHO. Nah terus untuk mencegah kita biar nggak burn out tuh harus seperti apa sih? Maksudnya biar kita nggak yang tadi kayak pengen self harm, terus ada yang menyakiti diri sendiri biar nggak cemas gitu. Apa sih langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan gitu untuk menghindari itu? Langkah-langkah pencegahan sebenarnya ini adalah hal-hal yang sangat dekat dengan diri kita gitu. Bagaimana supaya kesehatan mental kita tetap terjaga, kita tidak gampang stres, burn out dengan kondisi yang berkepanjangan seperti ini. Yang pertama itu dengan menjaga kondisi fisik dulu yang pasti gitu. Oh, fisik dulu. Karena fisik sebenarnya ngaruh ke mental ya?
betul, dan Pasti. mental juga berpengaruh ke fisik. Dia saling 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 mempengaruhi ini. Jadi keterkaitan gitu. Oke. betul, kalau kita mengatakan bahwa seseorang yang sehat, sebenarnya sehat itu tidak bisa terlepas antara sehat fisik dan sehat mental. Kalau dia mentalnya sehat tapi fisiknya tidak sehat, dia belum bisa dikatakan sehat. Begitu juga sebaliknya. Kalau fisiknya sehat, mentalnya tidak sehat, belum belum bisa dikatakan sebagai seorang yang sehat gitu. Jadi yang pertama kali apa yang perlu dilakukan, jaga dulu kesehatan fisiknya, mungkin dengan menjaga nutrisinya, kemudian dengan Pola exercise, dengan kehidupan mungkin ya. Pola betul pola hidupnya hidup juga. sehat. Ya, betul pola hidup sehat kan dari nutrisi juga, dari olah tubuh juga gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu di awal-awal dulu pandemi kan banyak tuh yang tiba-tiba jadi rajin bersepeda gitu ya. Oh iya Ini benar. bisa masuknya tadi itu ke menjaga kesehatan fisik, kemudian juga hobi. Ketika kita Iya mengembangkan tadi. hobi kita, hobi sepeda atau untuk anak-anak pecandu buku hobi membaca barangkali kan. Nah, kenapa? Iya. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, tentunya aura yang keluar dari diri kita itu adalah aura yang lebih positif, yang lebih bahagia gitu. Sehingga ini yang akan membantu kita untuk bisa mengatasi tekanan-tekanan yang tadi kita hadapi ketika situasi tidak sesuai dengan situasi yang normalnya gitu. Nah, kemudian tetap mengembangkan pola pikir yang positif. Pola pikir yang positif di sini artinya tidak harus bahwa kita berpikir oh situasinya sedang tidak baik-baik saja kemudian kita mengingkari dengan mengatakan situasi baik-baik saja, bukan seperti itu. Tapi situasi berpikir positif yang dimaksud adalah ketika kita mengalami situasi yang negatif pun kita masih bisa melihat apa nih yang bisa kita lakukan, apa nih yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita kembangkan untuk menghadapi situasi ini gitu. Jadi kita selalu mencari peluangnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah kaprah ketika kita mengatakan situasi positif akhirnya kita tidak menyangkal gitu ya. Nanti dibilangin enggak kok sekarang situasinya baik-baik aja, lupa pakai protokol kesehatan, terus tiba-tiba nanti kita kena ininya, kena virusnya juga gitu, tertular gitu. Jadi itu yang perlu kita jaga. Jadi kita nggak boleh denial sama keadaan ya, ini mungkin harus sadar dulu nih Betul. sama kondisi sekitar kita tuh seperti apa. Akhirnya itu yang kita sadari, jadi kita bisa apa namanya melakukan pencegahan dengan itu tadi gitu ya. Kalau Betul. misalnya selalu berpikir positif tapi tidak melihat kondisi sekitar, berarti itu jatuhnya denial kali. Bisa jadi itu Itu yang jadinya nggak boleh ya. denial. Ah, 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 ah. Oke, sayang. terus kalau sekarang nih di keluarga gitu ya, terus di Hmm, relasi kita sama teman-teman yang lain, biasanya faktor hmm, apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu kan? Ada istilah tuh kayak low self esteem katanya gitu kan. Terus ya kita betul. harus punya apa namanya kondisi yang bagus gitu sama mental kita. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang tuh? Iya, kalau untuk kesehatan mental ini memang kadang-kadang tidak hanya bisa dilihat dari kita secara pribadi karena ada yang namanya faktor turunan, faktor genetis untuk Oh, permasalahan kesehatan mental dan juga ada faktor lingkungan gitu, apakah itu sosial, budaya, itu ada gitu kan. Jadi ketika kita dengan lingkungan sosial kita bagaimana menjaga kesehatan mental sedapat mungkin memang kita harus mengupayakan dari diri pribadi. Karena apa? Ketika kita kuat dengan diri kita sendiri, kalau tadi yang Ana sebutkan bahwa low self esteem gitu ya, harga dirinya rendah. Kalau kita merasa bahwa kita saja tidak mampu, bagaimana kita akan mengatasi tekanan-tekanan yang kita terima? Bagaimana kita akan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita, dengan tuntutan-tuntutan yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi yang pertama kali itu adalah uh, kita inikan dulu diri kita. Kita bikin dulu diri kita merasa nyaman dengan diri kita. Kemudian bagaimana cara kita beradaptasi menghadapi apapun itu. Menghadapi orang lain, menghadapi situasi. Kalau sekarang kan situasi ya yang lebih apa namanya yang sangat berubah gitu ya dengan situasi dengan apapun itu gitu. Jadi kembali lagi bahwa
sehat mental itu memang harus diupayakan gitu. Jadi pun misalnya ketika kita memiliki faktor bawaan, faktor genetis mengalami permasalahan dengan kesehatan mental, kita masih mampu kok, masih bisa untuk mengembangkan diri kita supaya tidak mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif dari faktor genetis yang diturunkan kepada kita. Seperti ini. Oke. Berarti pada akhirnya kembali kepada diri kita sendiri ya Uni. Mungkin psikolog dan praktisi-praktisi lain tuh hanya sebagai media yang membantu kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri gitu ya. Betul, psikolog, psikiater, terus habis itu konselor atau praktisi-praktisi yang lainnya itu hanya sarana gitu yang memfasilitasi. Tapi bagaimanapun itu keputusan, tindakan tetap akan kembali lagi kepada diri masing-masing gitu. Walaupun kita misalnya merasa bahwa ada permasalahan dengan kesehatan mental kita berupaya untuk mencari bantuan, mendatangi psikolognya atau profesional lainnya gitu ya. Tapi kalau dari diri kita sendiri tidak ada kepercayaan bahwa kita mampu untuk melewati ini, tidak ada kepercayaan bahwa kita bisa untuk berubah, tetap saja tidak akan terjadi efek apa-apa gitu. Jadi kembali lagi bahwa tenaga profesional lainnya itu hanya memfasilitasi gitu. Kembali lagi bagaimana keberhasilannya ke usaha yang kita perlihatkan. Masing-masing gitu ya. Oke. Ini buat teman-teman yang mau nanya, boleh nanti di kolom komentar atau yang ada tanda tanya tuh di sebelah kanan di bar. Nah, boleh di kolom question box itu untuk yang mau nanya ke Uni boleh. Terus sebelum nanti akhirnya kita kasih pengumuman ya, karena surat ini mau dibacakan sama Hilmi dan Karina Uni. Nggak sabar. Mau dibacain sama Hilmi dan Karina gitu. Nah, terus kan gini nih, aku kadang suka nanya nih dokter kalau sakit dia berobat kemana, ke dokter apa mengobati dirinya sendiri. Nah, untuk Uni sebagai seorang psikolog gitu, bagaimana cara Uni menjaga kesehatan mentalnya sendiri gitu. Kadang ada kan yang udah tahu ilmunya gitu kan, tapi tetap aja untuk menerapkan ke diri sendiri tuh agak-agak susah gitu kan. Nah, gimana sih kiat-kiat Uni istilahnya agar tetap waras gitu selama pandemi? Ini pertanyaan menarik banget ini karena begini memang banyak yang bilangin, kamu kan psikolog, masa nggak bisa sih beresin masalahnya sendiri gitu ya. Tapi kalau aku suka bercandanya begini, psikolog juga butuh psikolog gitu. Psikolog juga butuh curhat walaupun nggak sama psikolog gitu kan ya. Kapan kita curhat lagi, Asik. Kapan? Ketawa nih suka curhat. Jadi iya betul. Misalnya nih dokter kalau sakit ya dia perlu berobat juga gitu. Kalau misalnya pun dia bisa mengobati dirinya sendiri, bikin resep untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia misalnya butuh pembedahan, nggak mungkin dong dokternya bedah diri sendiri gitu ya. Jadi memang kita saling membutuhkan. Nah, iya itu. Kalau aku sih suka bercandanya kayak gitu. Kalau ada yang bilang, psikolognya aja ada masalah gitu, sok-sokan mau nyelesain masalah orang lain. Sering sih ada beberapa orang yang berbicara seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa iya kita juga perlu untuk menjaga kesehatan mental kita. Kalau aku sendiri pasti itu akan curhat, mau sama teman-temanku yang psikolog ataupun non psikolog, aku akan lihat kira-kira aku butuhnya apa sih waktu itu gitu. Kadang-kadang ada yang butuhnya itu cuma didengerin aja gitu, karena untuk menjaga kesehatan mental itu tidak perlu semuanya harus langsung ke profesional gitu. Tapi dengan kita memberi dukungan ke orang di sekitar kita itu sudah sangat membantu loh untuk kesehatan mental gitu. Banyak orang yang sebenarnya yang mereka butuhkan itu hanya mengeluarkan isi hatinya aja. Mungkin bagi sebagian orang dilihat kok banyak ngeluhnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita perlu mengeluarkan itu gitu, bukan untuk mengeluh, tapi untuk membereskan supaya tidak terpendam di dalam semuanya gitu, menyalurkan saja gitu. Tapi iya kalau terus-terusan mengeluh ya orang pasti akan bosan juga dong gitu. Tapi kan kita tahu kita butuhnya itu ke siapa, keluhan ini siapa yang bisa menampungnya. Jadi teman-teman kalau mau curhat juga perhatikan gitu, mau curhat ke siapa gitu. Nah, kita butuhnya dukungan, tapi curhatnya ke temen yang nggak sabaran kayak gitu. Ya nanti nggak ditanggepin sama temennya,
sedih gitu ya. Jadi kita juga lihat-lihat Pilih-pilih juga ya teman curhatnya seperti pilih-pilih juga apa. teman curhatnya. Bisa jadi, oh dia itu kalau kita ngomongin, kalau kita curhatnya mengenai relasi sama pasangan, ininya nggak oke gitu, jawabannya nggak oke. Tapi kalau seandainya kita curhat ke dia masalah pekerjaan, dia lebih oke. Nah itu kan juga karena sebenarnya setiap orang itu mampu kok untuk mendengarkan orang lain, cuman mungkin ada bidang-bidang tertentu yang bagi mereka jauh lebih menarik, sehingga ketika kita bercerita tentang itu, mereka akan bisa tanggapi. Nah mungkin untuk hal yang lain tidak gitu, karena tidak semua orang juga kan kadang-kadang suka yang bisa apa all in gitu ya, paket lengkap Ya. gitu. Jadi jangan lupa perlu juga tuh curhat sama temennya sebelum nanti menjadi satu hal yang serius. Jangan takut dibilang lebay, jangan takut dibilang baper. Ini juga untuk kita semua. Jangan gampang memberi label kepada teman-teman kita, mereka baperan atau mereka lebay gitu. Barangkali memang waktu itu yang mereka butuhkan adalah dukungan dari kita. Barangkali memang menurut kita persoalan mereka sepele, tapi mereka sendiri merasakan bahwa itu adalah hal yang berat yang mereka tidak mampu lagi untuk hadapi sendiri, seperti itu. Mungkin dengan adanya sosmed kayak sekarang nih Uni, entah Twitter, entah Instagram atau apapun yang bisa Hmm. jadi media untuk menulis, mungkin Hmm. orang-orang saking nggak ketemunya sama orang yang bisa diajakin cerita, jadi akhirnya mereka nulis status, update apa gitu Hmm. kan. Nah, Hmm. mungkin Hmm. kita kalau misalnya ngelihat teman-teman yang kayak gitu tuh Hmm. ya tadi ya jangan mudah untuk melebeli gitu. Jadi mungkin mereka butuh dukungan. Mungkin kita dengan balas storiesnya dia dengan bilang semangat atau apapun itu sedikit membantu gitu ya dari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Nah, Nah, memang ini kalau gimana nih? iya, memang kalau saat ini kan dengan adanya sosial media akhirnya banyak yang berusaha melampiaskannya di sana gitu. Tapi kembali lagi saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman pecandu buku, teman-teman di rumah kawan, untuk bisa seperti tadi, ketika kita memang butuh dukungan, coba dicari kanal yang tepat untuk kita bercerita. Cari dulu dari teman-teman terdekat kita, orang-orang di sekitar kita sebelum ke sosial media, karena kembali lagi nanti di sosial media itu yang membaca ada banyak orang, dan mungkin orang yang membaca itu bukan orang yang bisa memberikan kita support sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan bisa jadi juga apa yang kita sampaikan di sana itu akan berdampak kepada orang lainnya gitu. Jadi perlu dipertimbangkan itu juga. Kalau memang mau tulis di sosial media silahkan, misalnya dibikin cerita sekalian gitu, bikin cerpen sekalian, wah bagus banget, pasti orang akan senang gitu ya. Tapi kalau seandainya misalnya kemarahan-kemarahan tanpa tujuan, nah orang kan akan bertanya ini sebenarnya ada apa, untuk siapa gitu. Dan bisa jadi juga orang yang membaca nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia merasa dia yang sedang dimarahi. Nah kan jadinya tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan nih dari Maaf An, suaranya jauh. suaraku jauh ya? Iya, Ini nih baru jelas. nih dari M Rahmad Stories katanya, Kak, gimana cara menentukan tempat curhat yang tepat? Oke, untuk menentukan tempat curhat yang tepat, yang pertama kalau kita merasa nyaman, kita merasa apa yang diberikan oleh teman curhat kita itu membuat kita bertumbuh, membuat kita mampu menemukan solusi dari apa yang sedang kita galaukan gitu, apa yang sedang kita pikirkan, nah itu adalah tempat curhat yang baik gitu. Jadi kita sendiri yang tahu, karena belum tentu nih, misalnya nih kalau aku nyaman nih curhat sama Ana, tapi belum tentu juga yang lain juga cocoknya sama Ana, mungkin sama yang lain, mungkin sama Nisa, mungkin sama Au gitu ya, mungkin sama yang lain-lainnya gitu. Jadi kembali lagi kita nyamannya dengan siapa, kemudian apakah respon dari tempat curhat kita itu membuat kita menjadi lebih baik, menemukan solusi gitu. Karena solusi mungkin bukan dari orang itu, tapi responnya dia cukup memberikan kita pemikiran baru yang membuat kita dapat solusi jadinya gitu. Oke deh, terima kasih Uni. Nah, terus ini ada pertanyaan kedua. Jika individu sudah mencapai posisi paling bawah dalam kesehatan mental, bagaimana cara menanganinya? Nah, ini maksudnya posisi paling bawah ini seperti apa? Begini, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa
ini nih saya sudah di level terendah diri saya, misalnya seperti itu ya. Kita yang menyadari dulu gitu, level terendah diri saya. Coba dulu deh komunikasikan dengan orang-orang terdekat. Kalau misalnya kita tidak menemukan pencerahan, tidak mendapatkan hal baru yang bisa membuat kita keluar dari posisi itu, perlu dicari ke profesional gitu. Karena memang kalau kita berlama-lama berada di posisi terendah di diri kita sendiri, tentunya kita tidak mampu lagi untuk tadi itu produktif, sudah tidak mampu mengatasi tekanan. Gitu ya. Potensinya udah nggak. Nah itu, jadi sudah ada yang mengganggu di sana. Ayo cepat-cepat dicari bantuannya gitu. Nah, ada banyak ya An, di sini nggak muncul An. Oh iya ya, ada lagi 3 pertanyaan. Ini saya bertanya bagaimana caranya untuk supaya bisa menjadikan orang pendiam menjadi aktif berbicara. Gitu. Ini tujuannya apa dulu nih orang pendiam minta dijadiin aktif berbicara? Karena begini, setiap orang itu mempunyai kriterianya masing-masing. Ada orang yang memang senang berbicara, senang mengobrol, ekspresif gitu. Mungkin ada orang yang kurang ekspresif gitu ya. Jadi apa yang dia rasakan tidak dikomunikasikan secara bahasa. Tapi kadang-kadang mereka tidak berbicara itu adalah salah satu bentuk komunikasi dari diri mereka juga. Mungkin kita yang perlu tahu dulu kira-kira nih sedang apa yang ingin dia sampaikan. Karena gini, mungkin kita tidak tahu apa yang sedang difikirkan orang, apa yang sedang dirasakan orang kalau mereka tidak membahasakannya. Namun ketika kita meminta mereka untuk berbicara tanpa membuat mereka merasa nyaman dulu, mereka akan semakin tidak mampu untuk mengutarakan itu gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman mempunyai teman atau pasangan yang tidak terlalu senang berbicara dan kita merasa ada sesuatu yang kita nggak tahu nih gitu, kayak mungkin kita ngerasa kayaknya dia lagi ada masalah, saya pengen bantu tapi saya nggak tahu mau bantunya dari mana gitu. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah cobalah jadi teman yang baik, jadi teman menjadi pendengar yang baik dulu gitu. Karena kenapa? Ketika dia merasa dipahami, walaupun dia tidak senang berbicara, tapi dia akan mulai untuk membuka dirinya, membuka ceritanya, mungkin nggak panjang. Beda sama orang yang ekspresif, mungkin sekali cerita, wah gini. Nah, gitu ya. Merepet. Nah kalau yang ini mungkin dia keluarnya cuma satu-satu. Tapi yang penting dulu dia menyadari bahwa kita ada di sana, kita bersedia untuk membantu dia, tuh. Tanpa kita katakan ya, kadang-kadang kita bilang, aku mau kok bantu kamu gitu. Tapi kadang-kadang dia merasa terbesak dengan kita ngomong begitu terus gitu. Jadi bikin dulu dia nyaman, gitu. Tulus gitu ya. Wow, banyak banget nih Uni. Ada banyak. Oh nih dari Ibu PB kita. Ibu Au. Ini mau nanya, katanya gimana cara paling simpel untuk berdamai sama diri sendiri? Banyak banget saran di luar sana yang bilang damai sama diri sendiri, tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Iya. Kalau untuk berdamai dengan diri sendiri, Au, ini lagi berat banget ya kayaknya ya, Au. Enggak, Au. Ntar boleh cerita kok, Au. Enggak sih, bercanda, Au. Maaf. Untuk berdamai dengan diri sendiri, yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang itu memang memiliki permasalahannya masing-masing. Mungkin permasalahan yang dihadapi sekarang atau permasalahan di masa-masa sebelumnya yang belum sempat diselesaikan gitu, sehingga kadang-kadang sulit bagi kita untuk melangkah lebih maju karena masih ada nih beban berat yang kita simpan gitu. Bagaimana cara untuk memaafkannya gitu? Ya, itu kita memang berusaha untuk memaafkan dengan cara seperti apa? Yang pertama bahwa nih kalau seandainya kondisi itu berada di luar kendali kita, serahkan bahwa ini di luar kendali kita, bukan kita yang bersalah. Jadi jangan kita jadikan kita menuntut diri kita terus-menerus gitu ya. Kamu yang salah, coba dulu kamu nggak begini, coba dulu kamu nggak begitu, misalnya gitu. Jangan dijadikan diri kita dituntut terus-terusan, tapi juga coba deh lebih objektif di sana. Oh iya, waktu itu terpaksa saya mengambil keputusan itu karena waktu itu saya pengetahuannya baru segini. Saya berpikirnya akan baik, tapi ternyata tidak. Oke, sekarang
saya sudah tahu bahwa apa yang saya lakukan dulu itu tidak baik untuk diri saya, maka kedepannya saya tidak akan melakukan lagi gitu. Jadi kita memaafkan diri kita dengan melihat posisi kita sebelumnya itu seperti apa. Jangan dituntut terus-terusan. Sadari dulu gitu. Oh, aku bodoh banget dulu, ya nggak apa-apa kan, bodohnya dulu, sekarang udah pinter dong gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang sudah terjadi yang di luar kendali kita, lepaskan itu. Biarkan dia di luar kendali kita. Lakukan sesuatu yang masih bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan, jangan dijadikan beban untuk diri sendiri. Gitu. Itu sih memang sebenarnya untuk tema ini akan sangat panjang pembahasannya. Tapi langkah pertamanya adalah, ayo lihat diri kita, lihat lagi potensi kita apa, di antara lemah-lemahnya diri kita, di antara banyaknya salah-salah yang kita lakukan, berikan juga dong apresiasi ke diri kita, apa saja yang sudah berhasil kita lakukan. Jangan yang jeleknya terus, yang bagusnya juga gitu. Aku kan udah bikin pecandu buku dulu sama Bung gitu, sampai sekarang punya banyak anggotanya. Ini kan juga satu prestasi sebenarnya yang kalau untuk aku sendiri belum mampu untuk segini. Jadi ini untuk aku jadiin sebagai prestasi yang perlu diapresiasi ke diri sendiri. Jangan dilihat yang tidak bisa dimaafkannya saja gitu. Itu contoh. Contohnya kayak gitu ya, Uni. Itu contoh. Udah belajar untuk kita jadi orang yang baik, kita jadi pendengar yang baik untuk orang lain gitu. Jangan malah jadi jahat ke diri sendiri gitu, dengan diri sendiri, dengan nyalah-nyalahin diri sendiri gitu. Hal-hal itu mungkin yang harus kita pelajari untuk mulai, yuk sekarang apresiasi lah sama diri sendiri gitu. Iya. Orang lain nggak ngapresiasi itu, kita apresiasi sendiri aja udah. Kayak betul, gitu ya. Betul. Nah terus nih ada lagi dari Uda Wandi katanya. Uni ada tips nggak biar mood kita tetap stabil dalam menghadapi masalah katanya gitu? Udah lagi banyak masalah. Udah, kalau misalnya ketika kita ada masalah, mungkin memang kita kaget, mungkin kita marah, mungkin kita sedih gitu. Nggak apa-apa ketika permasalahan itu baru datang, kita perlu menyadari dulu untuk sejenak nih, apa emosi yang kita rasakan waktu itu gitu. Ya kalau kita marah, ya udah gitu. Biarin, kita sadari dulu bahwa kita marah. Tapi setelah itu, segera kembali ke realita, cari tahu nih, saya sedang marah, apa nih yang bisa saya lakukan supaya marahnya saya ini tidak berlama-lama gitu. Jadi jangan ditolak bahwa ada satu kejadian yang membuat kita tersinggung, kemudian kita merasa marah, terus kita bilang diri kita nggak boleh marah. Nggak kok, karena semua emosi itu, emosi positif, emosi negatif itu udah dikasih Tuhan untuk hadiah ke kita gitu. Karena kita masih manusia, kalau kita nggak ngerasain emosi-emosi negatif ini, ya mungkin kita udah bukan manusia lagi, jadi malaikat dulu gitu. Jadi nggak apa-apa, emosi-emosi yang kita rasakan waktu itu, biarkan waktu itu kita terima ya, bukan berarti kita lampiaskan ya gitu. Jadi kita ngerasa marah, oke, saya sadar saya marah, ambil waktu sebentar untuk merasakan marah itu, kemudian cari bagaimana solusinya. Kalau nggak bisa cari solusi sendiri, ayo cari bantuan sama pasangan, barangkali udah sama istri gitu, sama orang tua, atau dengan siapa saja gitu. Jadi terima dulu nih emosinya, baru setelah itu bisa kita cari solusi. Tapi kalau emosinya nggak kita terima, gimana kita akan mencari solusinya? Gitu. Suara aku katanya kurang nendang. Ini udah jelas belum ya suaranya? Ini kedengeran nggak sih? Suara siapa? Suara Ana memang agak ini sih, agak pelan. Sekarang udah pelan, masih pelan nggak? Kalau ini jelas. Harus dipegang kayaknya. Harus dipegang. Iya. Nah terus ada lagi nggak ya? Oh ini nih. Assalamualaikum Kak, dari Cahya Fahrulita 98. Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya nih, bagaimana cara kita bisa mengatur emosi serta hal apa yang terjadi di saat seseorang terlihat melamun dengan tatapan kosong? Apakah itu termasuk ada penyakit mental katanya gitu? Jadi kalau orang sering melamun tuh kayak gimana sih? Tadi yang pertama apa sebelum yang melamun?
mau bertanya nih bagaimana cara kita mengatur emosi serta hal yang terjadi saat seseorang terlihat penamun dengan tatapan kosong. Apakah itu termasuk penyakit mental katanya? Oh, untuk mengatur emosi, ini ketika kita kenal dengan diri kita, dengan emosi-emosi yang kita rasakan, biasanya kita juga lebih tahu hal apa yang akan membuat emosi kita lebih baik. Misalnya ketika kita sedih, kita tahu apa yang membuat kita untuk kembali lagi menjadi merasa lebih tenang gitu. Misalnya nih, ada orang yang dengan makan coklat aja dia udah tenang gitu ya. Ada orang yang baca aja dia udah tenang, atau main sepeda sebentar keluar dapat angin itu udah tenang. Jadi ketika kita kembali lagi tadi sama dengan pertanyaan dari Uda tadi, bahwa ketika kita mengalami satu emosi negatif, ayo nggak apa-apa, dibiarkan emosi itu, kita sadari emosi itu ada, kita beri dia kesempatan untuk muncul, kemudian setelah itu kita ajak aja diri kita berbicara untuk, ayo habis ini apa, gimana caranya biar nggak lama-lama nih sedihnya, aku beli es krim dulu deh gitu misalnya kan, siapa tahu setelah makan es krim aku bisa lebih lebih tenang dan aku bisa mencari cara apa nih yang harus aku lakukan supaya aku tidak mengalami hal yang sama lagi gitu. Nah kalau untuk yang berikutnya itu, hal apa yang terjadi di saat seseorang terlihat melamun dengan tatapan kosong, ini bisa berarti banyak hal. Misalnya nih, eh, di saat ini aku lagi ini di mungkin di rumah sakit, aku lagi banyak kerjaan gitu, terus besok aku harus dinas keluar kota, itu bisa aja sih kayak gitu tiba-tiba melamun gitu karena mikirin, aduh kerjaanku masih banyak di sana, mana besok harus berangkat gitu, gimana ngerjainnya, bisa aja melamun. Tapi yang ditanyakan di sini akan seperti apa, kembali lagi tadi yang di awal-awal sempat disebutkan bahwa coba deh dilihat frekuensinya gimana, durasinya gimana, intensitasnya gimana. Apabila seseorang itu terlalu sering nih melamun dengan tatapan kosong gitu, dan itu lama-lama kayak gitu, dan intensitasnya itu kayaknya memang dalam kayak gitu kan ya, nah ini mungkin bisa kita katakan bahwa ini ada tanda-tanda yang perlu kita waspadai gitu, perlu segera dicarikan penanganannya. Tapi kalau dia cuma sekali-sekali, ya itu hal yang wajar. Semua manusia kadang-kadang sedang memiliki beban pikiran, sehingga ketika dia memiliki beban pikiran yang banyak, ini dia seperti untuk sesaat itu tidak sadar dengan apa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kalau melihat juga untuk ngelamun ya Uni. Betul, untuk cari inspirasi ya An. Iya benar, untuk mikirin apa gitu yang jadi masalah, terus mau gimana kita ke depannya, kan kita pasti mikir dengan melamun gitu. Jadi nggak semua melamun diindikasikan dengan apa tadi, gangguan mental gitu, tapi dilihat dulu tadi durasinya, intensitasnya itu ya. Betul. Gitu. Terus wah banyak banget tuh nih yang nanya. Masih ada lagi? Masih. Terus ini dari Kak Janti nih, anak PB juga. Katanya bagaimana menghadapi teman yang dikit-dikit merasa diabaikan, merasa tidak punya teman padahal lagi ngumpul. Gimana An? Maaf suaranya masih ini An. Masih kecil ya? Iya. Harus dipegang kayaknya ya. Bagaimana menghadapi teman yang sedikit-sedikit minta diabaikan, merasa tidak punya teman padahal lagi ngumpul, katanya gitu. Oh, teman yang merasa diabaikan ya? Oke. Kadang-kadang ketika seseorang dia sering merasa diabaikan, barangkali itu perasaan ini adalah perasaan yang sering muncul di diri dia, bukan hanya di kita saja, mungkin di tempat yang lain, di situasi yang lain dia juga memiliki perasaan yang sama. Misalnya ini terjadi ketika kita lagi ngumpul-ngumpul kemudian dia merasa diabaikan, coba dikasih dia kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari kita. Misalnya ketika kita sedang asik ngobrol sesuatu, kita tanya pendapatnya seperti apa. Nah itu dia akan merasa mendapatkan perhatian gitu. Atau berikan dia kesempatan untuk ini panggung untuk kamu gitu, ayo yang cerita kamu gitu, beri dia kesempatan gitu. Jadi dia merasa bahwa lingkungan itu, pembicaraan itu dia mendapatkan porsinya.
Tapi kalau hal ini adalah sering muncul di berbagai situasi dan mungkin tidak hanya di satu apa namanya, satu grup saja gitu. Mungkin dia sama mamanya juga begitu, sama adik-adiknya juga begitu. Nah, mungkin ini memang dia ada perasaan-perasaan diabaikan yang sudah terpendam lama gitu. Mungkin itu juga perlu mendapat perhatian khusus. Ini Tapi kayaknya kalau hanya di kelompok kita aja. Oh, oke. Okay. Itu maksudnya kalau apa namanya hanya terjadi di dalam pembicaraan dengan teman-temannya itu aja, di dalam grup itu aja, ya itu tinggal dikasih, ayo kasih kesempatan, kasih dia waktu untuk mendapatkan perhatian gitu. Masih ada ya, An? Ada satu nih terakhir nih. Oke, oke. Katanya mental disorder itu termasuk dalam kategori penyakit mental yang seperti apa ya, Kak? Oh, mental disorder itu sebenarnya kalau kita jadikan ke dalam bahasa Indonesia kan gangguan mental atau penyakit mental. Terjemahannya. Tapi kalau seandainya penyakit mental itu sendiri ada kategorinya macam-macam. Ada yang termasuk ke gangguan emosi, ada gangguan kepribadian, ada banyak gitu. Kalau teman-teman lihat sekarang ini kan memang tema-tema kesehatan mental itu sedang mendapatkan perhatian lebih ya gitu. Dan itu mungkin teman-teman ada melihat kayak misalnya borderline personality, nah itu termasuk ke gangguan kepribadian gitu. Atau narcissistic personality itu masuk ke gangguan kepribadian gitu. Tapi ada juga yang masuknya ke emosi kayak depresi, itu masuknya ke gangguan mood gitu. Bipolar, nah itu masuknya ke gangguan mood. Jadi ada untuk penyakit mental sendiri itu ada banyak, ada gangguan ya itu tadi salah contoh-contohnya gitu. Jadi memang banyak ya, jenisnya tuh banyak banget gitu. Jadi untuk menentukan apa mungkin ada ini apa? Iya, ada banyak. Kalau untuk mental disorder atau penyakit mental, kadang-kadang orang ketika mengatakan seseorang memiliki penyakit mental atau gangguan mental, seringkali itu dianggap sebagai satu hal yang sama gitu. Oh, orang yang namanya sakit mental itu adalah orang mungkin dianggap gila gitu ya, yang mungkin yang suka berteriak-teriak apa, tapi saya enggak kok gitu. Tapi tidak sesederhana itu, karena yang tadi saya sebutkan bahwa ya jenis-jenis penyakit mental ini ada banyak, nggak harus kok seperti itu gitu. Itu akan panjang lagi kalau dijelasin. Banget ya. Terus iya, ada banyak banget. Apa namanya? Mau ngasih kesimpulan lah istilahnya dari iya. Katanya gitu. Katanya jangan hanya menghadirkan hakim, jaksa di dalam diri, tapi juga hadirkan pengacara yang membela diri kita. Bener banget ya nggak? Iya betul. Katanya kayak gitu. Terus ini kata Au nih, Uni suaranya adem banget kayak ubin masjid katanya gitu. Au harus rajin-rajin nelpon kalau gitu, Au. Mungkin tadi pagi udah dipel ya, udah sempat dipel jadi adem gitu. Aduh, Au ada-ada aja. Terima kasih Uni, katanya kata Kak Jati, kata udah nanti Uni nanti kita japrian ya, kata udah mau curhat tuh kayaknya. Asik, boleh Au, ditunggu Au. Oke deh. Nah sekarang mungkin tadi pertanyaannya udah banyak banget. Kayaknya nih Uni kalau misalnya nanti kita seru, ini kita harus ada live kedua deh, kita bahas ngobrol-ngobrol lagi soal ini. Oh ayo, boleh. Iya oke. Nah sekarang mending kita masuk ke acara inti, yaitu pembacaan surat yang menang nih untuk 4 orang itu kemarin. Kita undang dulu Hilmi. Oh ini bisa gabung ya? Bisa berapa orang sih? Maksimal 4 orang Uni. Oh, baru tahu ya ampun. Dia udah datang. Halo Yumi. Halo, apa kabar? Apakah jaringannya lancar? Lancar. Jelas. Ini udah sempat kenalan belum ya sama Hilmi? Dia anak PB juga. Belum. Oh iya. Iya, Hilmi dulu aktif di Bandung, sekarang domisili di Tasikmalaya. Oh, salam kenal Hilmi. Iya. Nah, sekarang Hilmi mau ngebacain 2 surat. 2 surat dulu nih untuk yang menang kategori pemenang di SUF ini.
Hilmi, nanti boleh dibacain 2 suratnya, tapi tolong jangan sebutin dulu namanya ya. Jadi kamu bacain dulu aja Oke. suratnya, nanti namanya baru terakhir kamu sebutin ya. Deg-degan kan nih? Coba yang pertama dulu, dan nanti langsung yang kedua dibacain ya. Sok, Ya. Hilmi. Tapi suara aku kenceng nggak? Soalnya kalau suara Kak An itu Pelan banget ya An ya. kurang keras. Ya, jelas banget Hilmi. Masih An. Masih ya? Oh, kenapa ya? Kayaknya harus ganti HP deh, Kak. Lem biru ya. Harus diambil. Sekarang Hilmi. Kuningan, Februari 2021. Untukmu, Non. Sudah lebih dari 1 tahun ya, kita tidak berkabar. Aku harap kau baik dan selalu begitu seterusnya. Aku tak menyangka selepas kepergianmu akan datang situasi yang sulit untuk dihadapi sendiri. 2 bulan setelah memutuskan untuk selesai, pandemi memulai segala kekacauan. Dunia seakan dipaksa berhenti. Segala aktivitas dibatasi. Sulit untuk menetralkan perasaan ketika semuanya keruh oleh keadaan. Apa-apa di rumah. Kerja di rumah. Sekolah di rumah. Bertugas di rumah. Berat bagiku untuk yang telah kehilangan rumah. Semakin memikirkan bala ini kapan radu, semakin sukar mencerna akal yang terus terbayang oleh sosokmu. Kalau saja kau masih di sampingku, situasi sulit pun tidaknya akan ringan di hadapanku, batinku. Hingga sekarang pandemi belum juga selesai. Tak seperti kita yang sudah lama usai. Namun, aku berharap semoga musibah ini cepat pergi. Lain hal denganmu. Aku berdoa, semoga kau segera kembali lagi. Itu surat yang pertama ya. Itu surat yang pertama ya. Kira-kira ada yang nyadar nggak nih di sini? Suratnya siapa ya itu yang dibacain? Coba kita lihat dulu. Ada orangnya nggak ya? Kayaknya dia lagi nggak nonton deh. Mungkin nggak nonton. Ini Bang Wandi anak keren banget kalau pakai filter pocong katanya kata. Nggak usah aneh-aneh ya. Udah tolong. Sudah. Filter pocong segala. Hilmi boleh disebutin itu surat dari siapa? Yang tadi yang saya bacakan surat oleh Jo_jenggotan @j_sarjono07. Ya. Oke, berarti itu surat pertama yang dibacain itu yang memenangkan hadiah sebesar 250.000 dari Bunda G. Nah, Mantap. Yang ya. baca kebagian nggak? Bagian terima kasih. Kebagian tepuk tangan. Bagian tepuk tangan. Oke, terus sekarang surat yang kedua. Silakan Hilmi. Surat yang kedua ya saya bacakan. Kukira aku sudah kehabisan puisi. Kukira aku sudah kehabisan puisi sejak kelahirannya. Sejak 2 tahun lalu, ku coba mencari jejak-jejak puisi di rak buku, juga laci berdebu dan sunyi. Malah kutemukan di kedip, sinar, dan sorot matanya. Kukira aku sudah kehabisan puisi sejak kelahirannya. Ku cari puisi di sesak napas dalam tumpukan kotak masker, dalam barisan angka-angka lupa diri, dan dalam berita korupsi bantuan sosial. Namun, kutemukan puisi pada 2 lengkung, masker yang kulepas untuk mengecup pipinya dan kelopak matanya yang tertutup di lelah malam hari. Kukira aku sudah kehabisan puisi sejak kelahirannya. Maka sejak itu pula tak ada lagi buku yang selesai kubaca dan rangkaian kalimat yang benar-benar selesai kutulis. Kukira puisi ini menjelma tagihan bulanan atau mantra penjualan yang tiap hari kurapalkan. Tapi tidak.
Puisi ada di tempat yang ia sulap dengan tongkat lunjuknya. Puisi ada di ini dan itu yang dia kicaukan. Kukira aku sudah kehabisan puisi sejak kematian Abah. Kukibas-kibas kitab doa mencari puisi yang kutunda selipkan saat Abah meminta skripsi. Juga aku baca, cari di lembar-lembar daun terembesi payung kubur Abah. Namun, puisiku lahir hanya 35 hari selepas satu puisiku istirahat. Kukira aku sudah kehabisan puisi, tapi ternyata tidak. Terima kasih. Aduh, aku merinding banget loh surat yang itu. Keren banget. Siapa coba? Bisa tebak nggak? Uni bisa tebak nggak? Tadi kayaknya namanya sama Uni disebut soalnya. Oh ya, Iya, siapa? tadi ada kematian Abah. Jadi penasaran siapa ya? Siapa coba? Siapa Hilmi? Coba sebutin. Tadi aku nyebutin Isa, Au, siapa lagi tadi ya? Nggak tahu itu siapa. Nggak tahu ya siapa coba. Ini oleh Hamid OTW 70 Wow. kilogram. Luar biasa. Akhirnya ya. Wah, Ini cukup tetap ya pujangga ya. bener. Udah nggak bisa bohong emang. Hamid itu Iya, betul. pilihan untuk nge-DM Iya. akun PB dan beberapa anggota. Ayo dong pengumuman kata ya. Akhirnya sekarang diumumin gitu. Akhirnya dibacain juga ya, Mit. Akhirnya dibacain juga. Alhamdulillah itu Hamid orang yang kedua. Nah, paling nanti yang ketiga dan keempat itu bakal dibacain sama Karina. Hilmi tetap mau di sini atau mau aku kick aja ya? Di kick aja biar jelas wajah ya pembacanya. Aku kick aja gak apa. Oke, paling kayak gitu ya Hilmi. Hilmi terima kasih Iya. untuk membaca. Iya. Udah membacain Iya. dua surat ini. Mudah-mudahan Hilmi di sana sehat selalu. Nanti acara selanjutnya kita kayaknya bisa meet up virtual kali ya lewat Zoom. Seru deh kayaknya. Iya. Kita buka bersama Makasih bareng. Kak An dan Uni yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Terima kasih Hilmi. Dadah. Nah, tadi udah 2 orang tuh nih yang dibacain. Sekarang tinggal yang ketiga dan keempat. Gimana ya aku caranya nge-kick Hilmi? Hilmi coba kamu keluar. Nah, udah. Oke, ternyata nggak bisa di-kick ya kalau kayak gitu. Nah, tadi udah 2 surat yang dibacain. Sekarang ada 2 surat lagi yang mau dibacain sama Karina. Karinanya mana ya? Ada nggak ya? Mungkin Karina bisa request ke aku. Oh, tetep tuh suara aku nggak kedengeran katanya. Harus dideketin ya. Harus gini. Sayup-sayup sampai gitu loh, An, suaranya. Gitu. Kok bisa? Kok aneh? Coba apa aku jangan pakai headset? Ini belum. Ini lebih jelas. Oh, lebih jelas gini ya? Ya udah berarti Iya. soalnya di headset. Berarti nggak usah ganti handphone ya, Hilmi. Aku cukup copot headset aja. Coba headset aja. Aku nemenin Ana dulu deh, belum muncul nih. Belum muncul ya? Oh, Oh, ini ada ini nih. cara requestnya Kak, katanya. Gimana cara requestnya, Kak? Oh, ya udah aku undang kamu aja ya, Karin. Ini nggak ada yang pakai baju PB ya? Aku udah bela-belain pakai baju PB loh ini. Baju PB. Iya ya? Aku pakai baju pink. Baju PB tuh. Tuh. Oh iya. Pamer gitu ya. Nah, udah gabung nih. Halo, Karin. Hai. Kabar. Alhamdulillah. Karin tuh baik. dari Salam mana? kenal Karin. Salam kenal Uni. Karin tuh dari Aku dari dari Bandung. ya? Di Bandung. Oke. Iya. Karin dari Bandung, Uni dari Padang. Kalian kenalan dulu ya nanti di grup. Nah, Siap. sekarang Karin mau ngebacain surat ketiga dan keempat yang menang hadiah 250.000 dari Pecandu Buku dan disponsorin sama Bunda G. Silakan Karin, kayak tadi ya dibacain dulu suratnya baru nanti
namanya disebutin. Ini suara aku jelas nggak, Jelas, Kak? jelas. Jelas, jelas. Katanya Karin, kamu glowing banget, katanya gitu. Kata deh, Ya Allah. kayak gitu. Alhamdulillah. 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 Iya, bisa dibacain langsung. Lembang, 21 Februari 2021. Kepada siapa saja. Aku menulis surat ini tidak semata-mata untuk kau baca. Menulis selalu membuatku merasa bahagia, entah bagaimana caranya. Jadi, ya aku menulis. Kau tahu sendiri, pandemi ini hampir membuat kita lupa cara untuk berbahagia. Kemarin, aku melihat Instagram story seorang teman. Dia mengunggah kembali sebuah berita yang menyebutkan bahwa di Jepang angka kematian akibat COVID-19 lebih rendah dibanding angka kematian karena bunuh diri. Kabarnya, penyebab bunuh diri tersebut adalah kesepian akibat pandemi. Lalu, tiba-tiba, aku teringat sebaris puisi Hairil Anwar. Mampus kau, dikoyak-koyak sepi. Membiarkan dirimu ditemani sepi, itu artinya mati. Kau yang mungkin saat ini sedang isolasi mandiri, aku harap kau tidak kesepian. Sekalipun mungkin kau sedang sendirian. Sesungguhnya, kesepian itu berasal dari perasaan diasingkan, diabaikan, ataupun dilupakan. Buang pikiran yang demikian. Ingat, kau dinantikan untuk segera kembali pada kesibukan yang biasa kau lakukan, serta bertemu teman-teman. Kau yang kemarin kehilangan, entah itu orang yang disayang atau pekerjaan. Aku tahu, pasti berat untuk melepaskan. Kehilangan membuat kesepian menjadi tak terelakkan. Aku mohon, jangan terus menangisi kematian, sampai lupa pada kehidupan. Berhenti meratapi apa yang telah pergi, fokuslah pada apa yang kau miliki. Jangan sampai kau berteman dengan sepi, karena itu berarti mati. Sepi, mungkin bagimu itu warna pandemi. Namun, kau tidak sendiri. Di sana, sini, banyak hal serupa terjadi. Tapi jangan pernah memilih mati. Saat kesepian itu menghampiri, menulislah. Karena aku dengar, menulis bisa mengusir sepi. Cobalah sesekali. Dari aku yang bukan siapa-siapamu. Udah. Wey, itu tadi nyambung banget ya Uni sama Sama pembahasan tema yang kita hari ini ya. tadi. Betul. Iya benar. Gitu, karena burn out mungkin ya, karena jadi Ya. banyak yang akhirnya putus asa juga nih gitu kan, kondisi lagi nggak normal gitu kan, terus misalnya ada nggak sedikit kan yang misalnya akhirnya harus kehilangan pekerjaan gitu kan. Betul, betul. Nah, boleh disebutin Karin tadi siapa suratnya, punya siapa? Ini dari Marta Purbapak. Oke, Marta selamat Kak Pakpak. Marta gitu. Ini untuk yang ke tiga ya. Selamat, ye. Tadi kebetulan Kak Ketiga, Marta ya. tuh kayaknya dia DM ke akun Pecandu Buku, katanya nggak bisa nonton live, tapi pengen nonton live. Boleh nggak ya Kak Tete nanti kalau misalnya live ini disimpan? Jadi kayaknya paling kita simpen aja ya, Ya. biar nanti yang belum nonton bisa nonton. Terus nih ada yang komentar nih katanya dari Riza Widya. Karina memang andalan dari dulu di kelas. Miss you Karin. Salam dari teman sekelasmu waktu duduk di sekolah dasar. Katanya. Iya. Wah, teman SD. Padahal udah lama banget gak ketemu itu. Terus kata Au, Karin kita bisa collabs nih nanti jadi Au Karin. Aduh, boleh Teh Au. Jadi Au Karin KW. Katanya gitu. Dasar. Semoga kalian gak kesepian, katanya gitu, dari Vivirda, katanya gitu. Terus sekarang langsung ke surat terakhir aja ya, surat yang ke
Iya, 4. Ya. keempat. Silakan Karin. Jakarta, 21 Februari 2021. Ilustrasi pandemi. Kita pernah membuka mesin pencarian kata, mengetik pandemi. Lalu, keluarlah lini cerita. Tak ada kamus yang benar-benar mewakili. Satu kolom ini membaca maknanya sendiri. Pandemi merupakan uang koin yang tersisa. Selepas kita tinggalkan keranjang belanja, ada kecewa yang terbaik dalam satu sisi. Ada bahagia yang terbalik tanpa disadari. Belum genap menandatangani surat PHK, kecemasan telah hadir di tengah keluarga. Corona diberitakan masif seperti menghantui. Barang siapa yang terkena, dia akan terisolasi. Hari demi hari, mau tidak mau, hashtag di rumah aja. Merawat gulungan kertas, merebahkan kepala. Pelukan virtual jatuh sebelum memangku dahi. Yang menenangkan, cuma menyilangkan kaki. Di antara yang terkapar, ada yang bersenjata. Merakit peluru dari tenaga yang diperkosa, mematahkan tulang ekonomi untuk berdiri, sang koruptor. Menodong dari balik pelangi. Di luar keramaian yang terhadang retina, kita bersikeras untuk menemukan cara. Mengasuh dan memberi air susu pada aksi. Bicara terus terang pada cinta yang dikebiri. Paling tidak, kita dapat bertahan bersama. Melawan suratan yang tak pernah alpa. Tentang menerima waktu dan meyakini. Satu ujian kehidupan yang tak tetap disyukuri. Kalau ada yang bilang pandemi akan tiada, utopia itu berlangsung di penghujung doa. Bila kesehatan masih sempurna jadi ambisi, terselamat oleh siapa saja yang mau peduli. Udah. Yeay, surat keempat. Bentuknya puisi ya kayaknya yang Rin. Surat keempat. Mm-mm. Iya, benar, Itu Kak. sama siapa tuh yang keempat? Boleh langsung disebutin? Ini oleh Rahmat Mustaqim @ramstakim. Oke, alhamdulillah. Akhirnya 4 pemenang kita udah diumumkan. Nah, nanti untuk yang barusan menang dan suratnya dibacain, nanti kita kasih pengumuman selanjutnya untuk mengirimkan data diri dan nomor rekening ke akun yang kemarin kalian kirimin alamat email kalian ya, ke Kadila ya. Nanti bisa digabungin. Dikirimin aja nanti ke sana. Karin makasih ya. Makasih banyak. Iya, sama-sama Kak. Ya. Selamat siang ya. Dadah. Udah Iya, siap Kak. Karin. Dadah Udin, dadah Kak Ana. Nah, tinggal berdua lagi nih Uni. Berarti dari surat tadi tuh emang kayaknya cukup mewakili kondisi mental orang-orang gitu ya pada saat pandemi ini gitu. Nggak ternyata pandemi itu sangat mempengaruhi mental kita gitu ya. Tadi beberapa itu memang temanya memang tema pandemi ya, si ininya Iya, surat-suratnya ya. Untuk yang tahun ini tuh kita ambil temanya tuh warna-warni pandemi. Oh, oke. Nah, ini ketahuan nih udah nggak aktif. Udah tahun depan kayaknya harus ikut lagi nih surat untuk Februari. Ya ampun. Barangkali ini nanti bisa jadi juara juga. Cuman ikut yang pertama dulu aja, habis itu nggak pernah lagi. Tahun 2015 berarti, 16 berarti ya? 16 kalau nggak salah, 16. Masuk kalau nggak salah surat Uni kan? Masuk kan? Masuk 100. Masuk 100 apa 50 ya? 100. Waktu 100 pertama ya? tuh memang cukup banyak yang ikutan gitu kan, sampai ribuan gitu. Sekarang ya masih banyak juga tapi nggak sebanyak dulu gitu. Makanya yang diambil cuma 30 surat aja dan dipilih 4 surat yang jadi pemenang kayak gitu. Nah, kita coba ajak Al bergabung atau siapa nih ada yang mau bergabung boleh untuk mau ngobrol-ngobrol di sini. Aunya kayaknya udah pergi ya. Ini ada Nica, ada Uda, ada Hilmi. Mana Nica? Udah. Ada Nica. Una ada. Una Juhre. Kak Una, ya langsung pada kabur.
Langsung pada Zura. Ini aku lagi undang yang lain. Nica. Paling Uni kalau misalnya tadi udah beres nih, agenda kita juga udah apa? Hmm. Kita udah diobrolin tadi soal itu. Hmm. Mau ngasih ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman pecandu Nah, buku atau di rumah kawan nih untuk terakhir kita sekarang sesinya? iya. Jadi kan tadi itu Hilmi sama Karin udah bacain surat-surat yang masuk ya. Nah, Iya. salah satunya itu bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Kan tadi saya ada sebutin juga hobbies for healing gitu ya. Selain membaca buku juga menulis juga gitu. Istilahnya menulis ini sering kita sebutkan sebagai istilah bisa bisa dikategorikan sebagai salah satu sarana katarsis. Katarsis ini adalah untuk kita melampiaskan apa yang kita rasakan gitu, dan menulis itu adalah salah satu cara yang sangat tepat. Jadi teman-teman kalau yang tadi ada yang menuliskan di status, coba dituliskannya seperti ini gitu. Jadinya apa yang ingin disampaikan itu tersampaikan dan orang lain pun bisa memahami, bisa lebih gampang diterima oleh orang lain gitu dibandingkan dengan status-status yang tidak jelas tujuannya gitu. Dan juga kalau kita lihat nih almarhum mantan presiden kita B.J. Habibie juga dia healingnya melalui menulis gitu ya untuk Ibu Ainun gitu. Jadi ketika beliau sedang merasakan uh, kesedihan yang sangat dalam, beliau melakukan apa namanya mengembalikan moodnya itu ya dengan menulis gitu. Beliau tuangkan semuanya sehingga beliau tetap bisa untuk ini dengan normal gitu beraktivitas dengan normal, tidak terganggu dengan kesedihan-kesedihan yang bahkan kesedihannya itu menjadikan sesuatu hal yang produktif dan berkontribusi kan untuk kita semua bisa menerima karya beliau gitu dan kita mendapatkan banyak pelajaran dari karya beliau itu gitu. Jadi ayo teman-teman PB, kita semua yang pecandu buku pasti senangnya baca, ayo kita juga pelan-pelan mulai mencoba juga untuk menulis gitu untuk teman-teman yang belum menulis. Kalau yang udah sering menulis mah ayo lebih banyak lagi tulisannya gitu paling pesannya untuk menjaga kesehatan mental kita juga gitu. Oke, gitu nih. Terima kasih untuk pesan-pesannya, untuk waktunya sekarang dan untuk apa namanya ilmu yang udah dikasih ke kita nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Uninya sehat-sehat di sana Betul. ya. Nah, betul. Terima kasih An. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah kata-kata, salah ngomong, kadang-kadang bercandanya mungkin kelewatan ya An ya, teman-teman semuanya juga. Terima Oke, terima kasih kasih. kesempatannya. Boleh pamit dulu ya An. Dadah Uni, terima kasih. Dadah, assalamualaikum, siang semua. Selamat siang. Nah, barusan udah kita talk show bareng Uni dan kita udah bacain juga 4 surat yang terpilih untuk mendapatkan hadiah sebesar 250.000. Nanti untuk pengiriman rekeningnya boleh ke Japri ke akunnya Dila. Aku di sini mau minta maaf kalau misalnya ada kekurangan atau salah-salah kata dari kami sebagai tim admin. Dan dari selama proses pemilihan ini pun kami memohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu nanti di SUF 2022. Mudah-mudahan kita semua lebih baik dan dalam keadaan sehat. Juga terima kasih untuk pengisi acara yang udah menyempatkan waktunya berbagi di IG Live hari ini kepada Uni Miftah, kepada Hilmi dan Karina. Juga terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti SUF selama tanggal 14 sampai tanggal 21 kemarin. Nggak lupa kita terima kasih kepada sponsor yang udah memberikan hadiah untuk para pemenang, Bunda Glenny, atau IG-nya kalian bisa lihat di @jg.bianca, BYANCA. Terima kasih juga kepada tim admin, kurator, dan editor SUF 2021. Sampai bertemu di SUF 2022. Dadah semuanya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bikin lagi edukasi melalui IG Live kayak gini. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau collab sama kita melalui IG Live tanpa berbayar dan memang gratis kayak gini, boleh kalian DM nanti ke akunnya Pecandu Buku, nanti kita collab bareng ya. Oke. Semoga 2022 tidak live IG katanya. Amin, amin. Mudah-mudahan pandeminya udah berlalu, kita semua dalam keadaan sehat, dan nggak kurang satu apapun ya.
Oke deh, aku pamit dulu ya. Dadah. Nanti IG live-nya sama aku di save. Bye, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.